Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap bersemangat. Anak-anak, pada pembelajaran pagi hari ini mari kita awali dengan membaca doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik UPS tentang kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Diikuti ya, apabila anak-anak kepingin membuka buku siswa, ada di buku siswa tema 2 halaman 31. Nah, sekarang kita awali. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran hidupnya. Jadi tujuan kegiatan ekonomi adalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Jadi kegiatan ekonomi atau pekerjaan rakyat Indonesia itu tergantung pada lingkungan kenampakan alam dan sumber daya alam yang ada. Misalnya lingkungan pantai, maka kebanyakan penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan dan sebagainya. Nah, sekarang kegiatan ekonomi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan agraris. Agraris itu artinya pertanian. Maka Indonesia disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bermata pencaharian atau bekerja sebagai petani. Kemudian non-agraris berarti selain pertanian atau bukan pertanian. Sekarang contoh kegiatan ekonomi yang agraris: 1. Pertanian, 2. Peternakan, 3. Perkebunan, 4. Perikanan. Sedangkan yang non-agraris contohnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Sekarang akan kita bahas satu persatu. Kegiatan ekonomi agraris yang pertama pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Hasil pertanian berupa padi, jagung, ubi, palawija, sayur-sayuran, dan sebagainya. Berikutnya peternakan. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Nah, jenis-jenis peternakan itu ada yang peternakan penghasil telur, ada yang peternakan menghasilkan daging, ada peternakan yang menghasilkan susu, ada pula peternakan yang menyediakan barang-barang industri, contohnya adalah bulu domba, ya, itu untuk keperluan industri tekstil. Kemudian peternakan ini dibedakan menjadi 3. Ada peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, kuda. Peternakan hewan kecil yang diternakkan di situ contohnya adalah kelinci, kambing, dan sebagainya. Yang ketiga, peternakan unggas. Jadi contoh unggas adalah ayam, bebek, burung, dan sejenisnya. Berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Tanaman perkebunan contohnya kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Cengkeh juga bisa. Sekarang perikanan. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Pembudidaya ikan itu ada 2, yakni budidaya perikanan laut, contohnya adalah ikan tuna, ikan tongkol, dan lobster. Yang kedua perikanan darat. Perikanan darat dibagi menjadi 2 lagi,
yakni yang pertama perikanan air tawar, contohnya adalah ikan nila, ikan mas, dan ikan lele. Yang kedua perikanan air payau, contohnya adalah ikan bandeng dan ikan kerapu. Air payau adalah percampuran antara air tawar dengan air laut atau air asin, sehingga airnya tidak terlalu tawar dan tidak terlalu asin. Ini biasanya dibudidayakan untuk perikanan tambak. Nah, contohnya adalah tambak bandeng, tambak dang, dan sebagainya. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan hasil pertanian, maka apa usahanya? Ada beberapa. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan menggunakan beberapa macam sarana. Nah, dalam mengelola pertanian ini biasa disebut dengan panca usaha tani. Artinya, panca itu artinya 5, berarti 5 usaha tani. Apa saja? Yang pertama penggunaan bibit unggul, yang kedua penggunaan pupuk, yang ketiga penggunaan obat pembasmi hama atau pestisida, kemudian yang keempat penggunaan pengairan atau irigasi, pengaturan pengairan atau irigasi, dan yang kelima bimbingan dan penyuluhan. Ini diberikan dalam rangka bagaimana cara pengolahan tanah yang baik. Jadi untuk panca usaha tani yang kelima bisa digantikan dengan pengolahan tanah yang baik. Jadi bimbingan dan penyuluhan diberikan oleh pemerintah atau pihak swasta kepada para petani. Kemudian yang kedua adalah ekstensifikasi. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian yang baru. Jadi menambah lahan pertanian. Kita lanjut. Yang ketiga, diversifikasi. Diversifikasi pertanian adalah usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Jadi tidak hanya menanam satu jenis tanaman, akan tetapi satu lahan bisa ditanami bermacam-macam jenis tanaman. Anak-anak perhatikan seperti pada contoh gambar ini ada pepaya, ada padi, tapi juga ada perikanan. Kemudian kita lanjut, berikutnya yang keempat adalah rehabilitasi. Rehabilitasi pertanian adalah usaha menyuburkan kembali tanah serta mengganti tanaman dengan yang muda atau mengganti tanaman lama dengan tanaman yang lebih produktif. Sebagai contoh, tanah lama ditanami pohon jeruk. Kemudian pohon jeruk itu karena sudah bertahun-tahun, pohonnya sudah berusia tua sehingga hasilnya buahnya tidak banyak lagi. Maka tanaman tersebut dibuang, ditebangi dan dibersihkan dan digantikan dengan tanaman yang baru. Contoh lain masih banyak. Nah, sekarang mekanisasi. Mekanisasi pertanian adalah pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas sehingga tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Contohnya adalah penggunaan mesin traktor, dan untuk membajak tanah maka menggunakan traktor dan sebagainya. Jadi mekanisasi, mekanik itu alat artinya, sehingga mekanisasi yaitu penggunaan alat-alat dalam pertanian. Nah, sekarang kita bahas tentang kegiatan ekonomi non-agraris. Yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Distribusi artinya kegiatan menyalurkan barang, menyampaikan barang. Produsen artinya pembuat barang, sedangkan konsumen artinya adalah pengguna atau pembeli barang. Nah, perdagangan di sini ada perdagangan besar seperti grosir dan perdagangan eceran seperti toko-toko di kampung. Nah, kita lanjut pada perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
Nah, industri di sini contohnya adalah industri pakaian atau tekstil, industri elektronik, dan industri makanan. Kita lanjut. Pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contohnya adalah pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Kita lanjut. Nah, sekarang kegiatan ekonomi non-agraris dalam bidang jasa. Kegiatan ekonomi bidang jasa adalah jenis usaha ekonomi yang berkaitan dengan pemberian layanan pada konsumen. Sebagai contoh, bidang pariwisata dan non-pariwisata. Contoh kegiatan jasa non-pariwisata adalah jasa perbankan, asuransi, kesehatan, dan hukum, ya, pemberian bantuan hukum. Sektor pariwisata di Indonesia berkembang pesat karena hal ini didukung panorama atau pemandangan yang elok serta menonjolnya aspek budaya. Contohnya, objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, sekarang kita lanjut. Contoh objek wisata alam adalah danau, laut, pantai, bukit, pegunungan, suaka alam, serta flora dan fauna. Flora dan fauna itu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Suaka alam itu suatu perlindungan yang digunakan untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Nah, sekarang usaha-usaha di bidang pariwisata, contohnya apa? Pengelolaan jasa penginapan, ini contohnya usaha-usaha bidang pariwisata, itu contohnya adalah pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Kita lanjut. Nah, anak-anak sekian. Semoga anak-anak tetap bersemangat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.